Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Nova pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi dasar-dasar K3 pada mata pelajaran Teknik Kimia Industri. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nova Diahwulaningtyas. Ibu berasal dari SMK Negeri 3 Kendal. Elemen pada mata pelajaran kali ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau yang disingkat dengan K3LH dan budaya kerja industri. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menerapkan K3LH. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu menerapkan budaya kerja industri yang terdiri atas ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Tujuan yang ketiga, mampu mengolah limbah J3. Pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menurut filosofi adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menurut keilmuan atau evidence prevention adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Kemudian, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menurut pedoman Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Evidence Profession adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian tujuan dari K3 tersebut adalah yang pertama, untuk melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah keselamatan atau safety. Apa itu keselamatan? Itu adalah untuk mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. Kemudian kesehatan.
Kesehatan itu adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, atau ada juga the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Danger adalah tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Accident adalah suatu kejadian yang mendadak atau tiba-tiba dan tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Sekarang kita perlu tahu dulu apa sistem manajemen keselamatan di laboratorium supaya kita bisa terhindar dari bahaya. Nah, sistem manajemen yang biasanya ada pada laboratorium adalah yang pertama, kita harus membentuk komite pengawasan terlebih dahulu, yaitu pengawasan keselamatan dan keamanan. Yang kedua, mengembangkan kebijakan dan keselamatan kimia. Tiga, membentuk kendali dan administratif untuk mengukur kinerja. 4. Mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang berbahaya. 5. Mengevaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahannya. 6. Menentukan prosedur untuk pengamanan dan manajemen bahan kimia. 7. Menggunakan kendali teknis dan peralatan pelindung diri. 8. Membuat rencana untuk keadaan darurat. 9. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. 10. Melatih, menyampaikan, dan membina. Kemudian kita masuk ke 5R pada budaya kerja industri. Untuk 5R ini sudah ada pada dunia industri. Jadi kalian harus memahami apa 5R itu. 5S sama juga dengan 5R. Yang pertama adalah seri atau ringkas. Ringkas di sini artinya kita bisa memilah. 2. Seton atau R yang kedua adalah rapi. Rapi di sini artinya menempatkan. Kemudian yang ketiga adalah saiso. Saiso, R ketiga adalah resik. Resik artinya membersihkan. Kemudian saiketsu. R yang keempat adalah rawat. Artinya memelihara. Kemudian hitsuke. R yang kelima adalah rajin. Artinya disiplin. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa yang dinamakan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang pertama, sairi. Artinya ringkas. Ringkas di sini adalah memilah. Di dunia industri, kita harus bisa memilah-milah barang yang baik dan yang tidak baik.
atau reject, yang diperlukan saat ini dan yang belum diperlukan saat ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita memeriksa dulu sekeliling tempat kerja pada area kerja kalian. Kemudian yang kedua, menemukan barang yang tidak diperlukan pada saat ini. Nah, ini namakan memilah ya. Jadi kita bisa menemukan barang apa yang tidak diperlukan pada waktu saat ini. Setelah itu, langkah ketiga, kita memberikan label atau identifikasi yang jelas. Dan yang keempat adalah menempatkan barang tersebut sesuai pada tempatnya masing-masing. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan meletakkan berdekatan antara barang yang baik dengan barang yang reject. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi ini, tidak boleh meletakkan barang yang baik dengan barang yang reject. Yang kedua, saiton artinya rapi atau menempatkan. Setiap barang ada tempatnya dan setiap barang ditempatkan pada tempatnya. Nah, jadi kalian harus memahami ini. Kalau kalian mempunyai barang, kalian harus tahu tempatnya di mana. Dan barang itu sudah mempunyai tempatnya di mana. Ini tidak hanya berlaku di industri, bisa juga berlaku di laboratorium ataupun di rumah. Semua barang itu pasti ada tempatnya dan ditempatkan pada tempatnya tersebut. Nah, 3 kunci dalam penyimpanan. Di mana? Kata kunci pertama adalah di mana. Artinya di sini tempatnya itu tetap, tidak pindah atau bergeser. Contoh, kalian akan menempatkan gelas kimia. Di mana tempatnya gelas kimia? Nah, misalkan tempat gelas kimia adalah pada lemari 1. Maka gelas kimia letaknya pada lemari 1. Dan apabila kalian meminjam atau mengambil, maka dikembalikan lagi pada tempatnya di lemari 1. Sehingga kata kunci di mana itu tempatnya tetap dan tempat gelas kimia tidak pindah atau bergeser ke lemari yang lainnya. Oke ya. Kemudian kata kunci yang kedua, apa? Untuk identifikasi tetap benar, tidak berubah atau salah. Kemudian kata kunci yang ketiga, berapa? Berapa ini berarti artinya jumlah ya. Jumlahnya tetap, tidak kurang atau tidak bertambah. Contohnya yang tadi gelas kimia. Misalkan di lemari 1 jumlah gelas kimia 10, maka jumlah itu harus tetap 10, tidak berkurang atau bertambah, kecuali ada yang pecah. Ya, kalau ada pecah maka harus diganti sehingga barang itu tidak berkurang maupun bertambah, akan tetap jumlahnya 10. Jelas ya? Nah, bagaimana kita melaksanakan cara Saito? Yang pertama, membersihkan dulu tempat sebelum suatu barang ditempatkan.
Jadi kalau kita mau menyimpan barang, itu dibersihkan dulu. Setelah tempatnya dibersihkan, kalian membersihkan barang sebelum ditempatkan. Contohnya, pada lemari 1 akan dimasukkan barang gelas kimia. Nah, lemari itu dibersihkan terlebih dahulu, tempatnya dibersihkan. Kemudian bersihkan gelas kimia sebelum dimasukkan ke lemari 1. Langkah ketiga, tulis identifikasi yang jelas dan benar. Nah, kalian bisa menuliskan identifikasi di situ. Di situ di lemari bisa dituliskan identifikasinya. Misalkan gelas kimia 250 ml atau 500 ml. Nah, itu ya identifikasinya. Kemudian yang keempat, tempatkan barang sesuai nomor rak dan nomor barang. Jadi gelas kimia diletakkan pada rak dan nomor barangnya itu adalah berapa. Itu harus kalian pahami. Setelah kalian mengambil atau meminjam, kembalikan sesuai rak dan nomor barang seperti sebelum barang diambil. Yang perlu diperhatikan di sini adalah mudah disimpan, mudah dilihat, mudah dikembalikan, mudah diketahui, mudah diambil, dan yang terakhir adalah mutunya tetap. Nah, kalian harus paham ini. Jadi dalam menyimpan barang itu kalian harus menyimpannya di tempat yang mudah disimpan. Selain mudah disimpan, juga mudah dilihat, mudah diambil dan dikembalikan lagi, mudah diketahui, dan mutu tetap. Untuk mudah diketahui ini kalian harus sudah mengidentifikasinya. Kemudian untuk mutu tetap di sini misalkan gelas kimia disimpan dalam posisi yang utuh. Gelas kimia utuh, tidak dalam kondisi yang retak. Nah, di situ harus tetap gelas kimianya dalam kondisi yang utuh. Misalkan retak, nah itu harus diambil, jangan disimpan lagi ke tempat semula, tetapi nanti harus dikembalikan atau diganti supaya jumlahnya tetap. Yang perlu dia perhatikan di sini, jangan menyimpan barang dengan sangat aman, tapi sulit diambilnya dan tidak diketahui jumlahnya atau hanya menebak. Nah, ini perlu adanya administrasi yang bagus. Jadi misalkan kita punya barang 10, kita juga harus tahu jumlahnya 10. Kita tidak hanya menebak-nebak jumlahnya kira-kira segini, gitu enggak ya. Jadi barang itu disimpan dengan sangat aman, tapi jangan terlalu sulit diambil, ya. Jadi bisa dijangkau dan diketahui jumlahnya. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, saito, artinya resik. Itu adalah membersihkan. Untuk membersihkan
itu mudah disimpan, mudah dilihat, mudah dikembalikan, mudah diketahui, mudah diambil, dan mutu tetap. Jangan menyimpan suatu barang dengan sangat aman tapi sulit diambilnya dan tidak ketahui jumlahnya atau hanya menebak. Untuk membersihkan sesuatu yang membahayakan di balik kotoran. Jadi untuk membersihkan itu tempatnya harus sangat mudah dijangkau, sehingga kita bisa mengetahui atau dengan sangat mudah untuk membersihkan. Nah, apa yang berbahaya di balik kotoran yang kita tidak tahu? Misalnya retak, keropos, karatan. Contoh, gelas kimia rata. Kalau kita tidak membersihkan, maka retak itu tidak akan kelihatan. Maka perlunya adalah membersihkan. Kemudian keropos misalkan barang yang terbuat dari besi, tapis. Nah itu kalau keropos kita tidak membersihkannya, maka kita tidak akan tahu. Begitu juga dengan karatan. Jadi semua barang yang ada di laboratorium atau di tempat kerja harus dibersihkan kotorannya supaya kejadian retak, keropos ataupun karatan itu yang biasanya tersembunyi di balik kotoran itu bisa dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkan? Yang pertama, tentukan area atau bagian yang akan dibersihkan. Yang kedua, tentukan kotoran yang mau dibersihkan. Yang ketiga, tentukan cara membersihkannya. Keempat, siapkan peralatan memadai yang akan dipakai. Yang kelima, laksanakan dengan senang hati tiap hari 5 menit. Jadi kalau kita membersihkan sesuatu barang, kita harus dengan perasaan yang senang, tidak dengan perasaan yang terpaksa atau marah-marah. Kemudian yang terakhir, tanamkan pada dalam diri Anda sendiri cara kerja dan cara hidup yang bersih. Ya, jadi kalau area kerja kalian bersih, maka kerja kalian juga enak. Itu akan menguntungkan untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah ini ya, yang perlu kalian camkan pada hati kalian, kehidupan sehari-hari kalian semua. Yang pertama, ciptakan tempat kerja selalu bersih dan menyenangkan. Kalau kalian mempunyai tempat kerja yang bersih dan menyenangkan, maka kalian akan senang, semangat, bahagia dalam melaksanakan kerja kalian. Yang kedua, yang perlu kalian perhatikan di sini, jadikanlah tempat kerja kalian sebagai tempat pameran. Apa yang dimaksud di sini, tempat kerja sebagai tempat pameran? Kalau tempat kerja kalian bersih, maka kalau ada orang atau teman yang melihat, maka akan menjadi senang juga melihatnya.
Biasanya kalau pameran itu adalah tempat yang bersih. Kalau tempat pameran bersih, maka orang yang melihat akan menjadi semangat atau berminat. Tapi kalau tempat pameran kumuh, maka orang yang melihat pun merasa tidak bersemangat. Ya, jadi tempat kerja kalian itu sebagai tempat pameran itu perlu dijadikan acuan untuk supaya tempat kalian bersih dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir, kebersihan adalah kebutuhanku dan tanggung jawabku. Kalian untuk kebersihan itu adalah tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Yang keempat, saiketu artinya rawat. Untuk merawat, kalian harus selalu memelihara dan mempertahankan yang sudah standar. Hasil kerja, cara kerja, alat kerja, dan tempat atau lingkungan kerja agar tetap bersih dan rapi. Laksanakan 3 prinsip kata tidak. 1. Tidak ada barang yang tidak diperlukan. 2. Tidak berserakan. 3. Tidak kotor. Tiga kata tidak ini harus kalian laksanakan. Di barang tidak ada yang tersimpan apabila barang tersebut tidak diperlukan, dan tidak ada barang yang berserakan maupun kotor di tempat kerja. Caranya, sangat peduli terhadap perawatan. Jadi untuk merawat itu kalian harus punya rasa kepedulian terlebih dahulu. Kemudian periksa posisi atau letak tanda atau garis yang belum standar. Kemudian pelihara posisi atau letak barang yang sudah standar. Keempat, periksa semua alat bantu dan alat kerja yang belum distandarkan. Nah, ini adalah cara-cara untuk merawat barang yang ada di tempat kerja kalian. Lima, shitsuke atau rajin. Rajin artinya patuh atau disebut juga disiplin diri yang ketat. Kelancaran produksi sangat tergantung dari rajin atau tidaknya melakukan perawatan sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau kalian mempunyai tempat kerja atau bisa juga di laboratorium tempat kalian sekolah, kalian harus rajin atau mempunyai disiplin diri. Disiplin diri tergantung dari cara kalian merawat sesuai dengan jadwalnya. Diharapkan setiap 5 menit ya, setiap hari 5 menit kalian melakukan perawatan. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan perawatan? Tertib melaksanakan perawatan harian. Yang kedua, teratur melaksanakan perawatan yang berkala. Kemudian yang ketiga, pikirkan selalu perawatan tambahan apa yang diperlukan. Apabila perawatan tidak terlaksana, kalian harus melapor ke pimpinan yang lebih berwenang untuk mendapatkan petunjuk. Rajin melakukan perawatan artinya mesin selalu siap dipakai. Kalau kalian melakukan perawatan, mesin pun akan terpelihara
sehingga mesin langsung siap dipakai tanpa adanya kotoran. Masa pakai mesin lebih lama kalau kalian rajin membersihkan dan merawat, maka mesin di area kerja kalian akan tahan lebih lama dan awet. Kemudian kalau mesin siap dipakai dan tahan lama, maka otomatis kelancaran produksi juga terjamin. Kalau produksi terjamin, maka kualitas hasil kerja pun yang dihasilkan juga terjamin. Kemudian yang kelima, adanya keamanan dan kenyamanan kerja. Ya, jadi ini saling berkaitan. Dengan mesin selalu siap dipakai, maka masa pakai lebih lama, produksi lancar, kualitas juga terjamin, maka keamanan dan kenyamanan kerja juga terjamin. Mesin alat kerja lantai tetap rapi dan bersih. Ya. Kemudian lingkungan kerja menjadi sehat, membersihkan kesan baik dari setiap tamu. Nah, itu arti dari rajin. Jadi rajin itu artinya banyak sekali ya. Dari barang yang tidak hidup menghasilkan suatu produknya mempunyai kualitas, kemudian pekerjanya juga mempunyai kenyamanan, keamanan, kemudian kalian juga akan mendapatkan kesan yang baik dari pimpinan ataupun tamu. Ya, jadi kalau dalam dunia kerja, rajin itu juga dipantau ya dari pimpinan, maka disiplin itu perlu. Nah, disiplin di sini adalah sebagian dari kesuksesan. Itu yang perlu kalian ingat-ingat, disiplin itu sebagian dari kesuksesan. Biasanya dalam dunia kerja yang dipakai di sini yang pertama adalah kedisiplinan. Ya, disiplin. Kalau pandai tidak disiplin, maka kerja tidak akan diterima. Ya, dan karir juga tidak akan meningkat. Tapi lain kalau biasa saja, anaknya sedang-sedang saja, kalau mau belajar ia bisa menjadi pintar, tapi dengan rajin dan disiplin maka dia akan menjadi sukses. Nah, sekarang kita akan masuk ke limbah. Ya, kita akan membahas mengenai limbah G3. Apa itu limbah G3? Limbah G3 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan limbah B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Nah, ini pengertian limbah B3 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi B3 itu limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga disingkat B3. Untuk pengidentifikasian limbah B3 digolongkan ke dalam 3 kategori. 1. Berdasarkan sumber.
2. Berdasarkan jenis buangan. 3. Berdasarkan jenis limbah. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu berdasarkan sumber. Untuk berdasarkan sumber, itu yang pertama ada limbah dari sumber spesifik. 2. Limbah dari sumber yang tidak spesifik. 3. Limbah B3 dari bahan kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Berdasarkan jenis buangan, macamnya buangan radioaktif, buangan bahan kimia, buangan biologikal, buangan mudah terbakar, dan buangan mudah meledak. Jadi buangan limbah B3 ini macam-macam ya, tergantung dari industrinya. Berdasarkan jenis limbah, itu ada yang namanya limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan partikel. Contoh limbah B3 yang ada di sekitar kita itu banyak sekali macamnya. Yang pertama adalah baterai bekas. Baterai bekas itu termasuk limbah B3. Kemudian deterjen, pencuci lantai dan piring, aki kendaraan, minyak wangi, obat nyamuk, pestisida oli, dan bekas limbah rumah sakit. Nah, apa penyebab munculnya limbah? Penyebab munculnya limbah adalah limbah B3 dari sumber spesifik. Kemudian limbah B3 dari B3 yang kadaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Kemudian limbah B3 dari sumber spesifik umum. Dan yang 4, sumber limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Teknologi pengolahan limbah. Pada pengolahan limbah itu ada 3 metode yang paling populer. Di antaranya adalah chemical conditioning. Nah, ini terdiri dari 4 ya. Yang pertama concentration thickening, kemudian treatment, stabilization, and conditioning, kemudian dewettering and drying, kemudian disposal. Yang kedua solidification and stabilization, kemudian yang ketiga adalah incineration. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah chemical conditioning atau concentration. Artinya di sini adalah menyetabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur. 2. Bisa mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur. Kemudian mendestruksi organisme patogen. 4. Memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti gas metana yang dihasilkan pada proses distillation. Yang kelima, mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima. Chemical conditioning, treatment, stabilization, and conditioning adalah tahapan untuk menyetabilkan senyawa organik dan mengurangi patogenis atau kemampuan suatu bakteri patogen
dalam menimbulkan penyakit. Chemical conditioning yang C yaitu deweathering and drying itu bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume lumpur. Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya adalah pengeringan dan filtrasi. Disposal di sini artinya adalah pembuangan akhir limbah D3. 2. Solidification atau stabilisation. Di samping chemical conditioning, teknologi solidification atau stabilisation adalah juga diterapkan untuk mengolah limbah D3. Pada stabilisasi itu didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan atau aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. 3. Incineration yaitu teknologi pembakaran adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah sehingga sekitar 90% volume dan 75% berat. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan, di mana sebagian besar dari komponen limbah D3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil. Terima kasih, tetap semangat.